itu memang banyak mengangkat Pokja-Pokja. Jadi mereka dibantu oleh Pokja. Namun kedudukan Pokja juga tidak begitu jelas. Jadi karena dia hanya mendapatkan honor sekitar 500.000 per bulan, sehingga tidak mungkin ini mampu bekerja secara efektif dan efisien gitu. Nah, kalau di Malaysia itu 39 lebih itu anggotanya kalau tidak salah itu. Dan itu dia urusi semuanya ya, yang awalnya termasuk surat izin praktek itu diurusi oleh mereka. Jadi bukan dinas itu tidak. Tapi memang tetapi dia mempunyai suatu sistem gitu. Yang sekarang dia menuju ke arah era digital. Saya kira gitu, Prof. Kalau saya setuju bahwa itu dipisah dari OP, ya dipisah. Tetapi memang kalau bukan dokter yang ada di situ atau dokter gigi yang ada di situ, memang sulit karena tugasnya itu harus mengevaluasi dokter. Dokter harus bisa dievaluasi oleh dokter. Dokter gigi harus dievaluasi oleh dokter gigi. Akan tetapi jangan sampai bahwa dokter atau dokter gigi yang bersangkutan itu dipilih dari orang-orang yang diusulkan oleh OP. Yang seperti Prof katakan itu bahwa itu seharusnya memang tidak boleh regulator berasal dari apa namanya yang diregulasi begitu. Saya setuju itu dan itu yang kita usulkan juga kepada DPR dan Menteri gitu. Nah, begitu Prof, setuju. Ya. Saya boleh tanya Dokter Silakan Putu Prof. mengenai apa ya? Selama ini kolegium itu kan dikangkangi oleh Ketua PBID, Yeah. sehingga untuk prodi baru segala macam itu kata akhir itu dari PBID. Ya. Nah, dalam pemikiran kami, kolegium itu bertanggung jawabnya pada KKI, tidak kepada PBID begitu. Yeah. Mohon pendapatnya. Saya kira itu betul, Bro. Saya di Malaysia, di Filipina malah ada ID. Saya sudah punya, tapi nanti bisa saya kasih. Itu tugasnya seperti di Inggris itu. Padahal sebetulnya sistem Malaysia sebetulnya berbeda dengan sistem Amerika. Malaysia, kemudian malah mereka, mohon maaf ya, mereka tertawa. Loh, kok ada OP yang demikian powerful katanya orang Malaysia. Ya, Filipina juga, yang di Filipina itu lebih bukan hampir sama sebetulnya Commonwealth dan American System itu kalau dilihat dari tugas daripada OP. Kalau di Amerika kan AMA ya, ada dua sebetulnya, organisasi dokter-dokter yang praktek dan organisasi dokter gitu, ada dua. Nah, mereka semuanya hanya ngurusi dokter saja. Di Inggris kan juga mereka seperti serikat pekerja begitu, labor gitu. Nah, di Malaysia yang Commonwealth juga seperti itu. Di Filipina yang American system, yang ngadop ke American system, yang berkuasa itu selain daripada Medical Council itu namanya sih bukan apa ya Medical Council. Saya belum baca semua totalnya karena teman yang ke sana bukan saya. Itu di dalam pendidikan malah kolegiumnya yang sangat powerful. Tidak ada sama sekali yang katanya kolegium berada di bawah OP. Tidak ada. Memang kolegium ya diregulasi oleh dikoordinasi oleh KKI. Di Malaysia juga kolegium dikoordinasi oleh KKI gitu. Ya. Di Jerman tidak ada OP masuk ke Erste Kammer itu, nggak ada gitu. Ya betul itu Prof, seperti yang jenengan katakan. Nanti saya kirim deh hasil hasil evaluasi dari 3 negara itu. Karena yang dari Cina ternyata pada saat kita mau berangkat terakhir mereka masih lockdown, jadi tidak jadi. Demikian yang ke Amerika juga seperti itu. Jadi 3 negara itu sudah di Filipina itu sebenarnya mewakili sistem Amerika, jadi kolegium base atau hospital base. Kemudian di Malaysia itu university base, ya. Kemudian di Jerman itu ada hospital base, ada university base. Jadi sebetulnya seperti itu model pendidikannya, tiga-tiga itu. Nah, saya sudah bikin itu sebetulnya ada berapa halaman itu? Kira-kira ada 20 halaman apa 25 halaman itu. Begitu. Kira-kira seperti itu, Prof. Jadi monggo silakan. Dokter Putu, boleh tanya? Ya, silakan Prof. Silakan. Ya. Ini kan Dokter Putu bilang mengenai yang Erste Kammer ya.
Ya, Itu kalau nggak salah itu memang Estel Kammer katanya powerful, ya, tetapi dia itu ada di setiap apa ya negara bagian gitu kalau nggak salah ya. ya, 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 Nah, ya, sekarang Indonesia nih gimana desainnya? Kan kita ngerasa nih bahwa dengan KKI tersentralisasi ini urusan menjadi agak lebih sulit ya. ya, Maksudnya sampai selesai sampai SIP-nya gitu loh maksud saya ya. Bukannya soal registrasinya aja. Mungkin registrasi bisa ya online, tapi kan sampai kemudian SIP itu membutuhkan waktu yang cukup lama pada prakteknya. Nah, bagaimana nih ke depannya? Apa dulu apa sudah terpikir mau dibagi wilayah atau mau provinsi atau bagaimana? Kira-kira desainnya bagaimana? ya. Jadi begini, Prof. Jadi kalau kalau saya kan ini barulah katakanlah di KKI. Di awal-awalnya saya tidak ngerti sama sekali tentang KKI. Nah, setelah kami belajar di berbagai negara, nah kalau di Amerika itu kan Medical Council, American Medical Council itu mereka ada juga perwakilan di setiap negara bagian. Jadi negara-negara bagian itu mempunyai medical council yang sendiri-sendiri gitu. Tetapi nanti secara federal kan dia negara federal ya. Jadi medical council di negara bagian itu nanti akan mengacu kepada regulasi yang dibuat oleh Federal Medical Council itu. Apa istilahnya juga tidak persis seperti itu ya, tapi memang medical council yang utama itu. Nah, kalau di Malaysia terpusat, tetapi dia punya perwakilan di Sarawak gitu, karena jauh ya. Jadi itu mereka ada perwakilan di Sarawak yang regulasinya itu sama persis dengan yang ada di yang dibuat oleh ada di Kuala Lumpur, di KL begitu. Nah, yang itu sebetulnya itu terkait dengan teknis. Kalau memang dibutuhkan ya dan tugas-tugas medical council diperluas, misalnya sampai ngurusin izin praktek, ya bisa saja itu diperluas di setiap provinsi. Tetapi kalau dia hanya mengurus seperti sekarang ini, registrasi, kemudian standar pendidikan, kemudian sebetulnya dengan menambah anggota itu sudah cukup. Jadi mungkin sekarang ditambah masing-masing anggota, misalnya kalau sekarang totalnya 17, misalnya di pembinaan mungkin cukup, tetapi di pendidikan mungkin ditambah anggotanya menjadi tidak 22 tapi 44 begitu. Sehingga total-total kira-kira dari sekarang 17 mungkin 27 gitu, tambah 10 itu cukup. Nah, karena ke depan begini. Kenapa Medical Council yang sekarang ini kerjanya pontang-panting nggak karu-karuan? Karena sebetulnya, Prof, eh, kita dikejar oleh waktu. Sebetulnya undang-undang praktek kedokter, undang-undang pendidikan kedokteran itu disahkan 2013, Dikdok. Di dalam klausul ya peralihannya 2015 semuanya harus berbasis university base. Pendidikan S1, SP1 dan SP2. Nah, 2015 harusnya semua mereka sudah menyerahkan standar pendidikan berbasis university karena beda dengan collegium base. Standar pendidikan collegium base yang terjadi sebelumnya itu betul-betul tidak standar gitu. Jadi mereka itu masing-masing kolegium membuat standar pendidikan bahkan untuk sama-sama penyakit dalam ya yang dilakukan pendidikannya di Malang sama penyakit dalam yang di UI itu bisa beda. Ada yang cuma 4 semester, ada yang 6 semester. Ini kan aneh. Oleh karena itu, kemudian dibuatlah menjadi university base. Cuman masalahnya, university base itu, mereka itu harusnya sudah berubah sampai tahun 2015, itu tidak selesai-selesai. Sampai saya diangkat tahun 2020. Baru waktu diangkat itu, kita melihat bahwa batas waktu beralihnya transformasi daripada hospital base ke ini adalah September. Diangkat Agustus, sebulan kemudian harus berhenti sudah karena diolor-olor berapa kali. Kalau itu dilakukan maka semua pendidikan termasuk SP1 itu ditutup yang berbasis hospital base.
Nah, oleh karena itu saya perpanjang sampai setahun 2021 kemarin. Jadi ngebut untuk menyelesaikan perkonsil terkait dengan standar pendidikan. Belum lagi kaitannya dengan share kompetensi. Ya. Velo yang ada di dalam Dikdok itu tidak diutik-utik sama sekali oleh konsil sebelumnya. Sehingga semua velo-velo yang ada itu sama sekali tidak standar. Ada velo pendidikannya cuma 2 bulan. Dan itu hanya berupa pelatihan-pelatihan biasa. Sehingga tidak dibayar oleh BPJS. Oleh karena itu kami juga, padahal di dalam perkonsil dikatakan bahwa orang boleh mendirikan velo kalau standar pendidikan subnya itu sudah selesai. Dan velonya diambil dari bagian daripada sub. Wah, ini betul-betul nggak karu-karuan ini. Jungkir balik nggak karu-karuan. Kita membenahi satu persatu. Sehingga hampir 1 tahun pertama kita menyelesaikan 40